Kepahaman dan pegangan yang benar. Bagian 1. Manusia yang berada di atas jalan yang benar ada dua golongan. Golongan pertama adalah ahli fikih yang berjiwa tasawuf dan keduanya adalah ahli tasawuf yang berjalan di atas landasan fikih. Berpegang kepada salah satu di antara fikih dan tasawuf bermakna berpegang kepada separuh dari kebenaran. Berpegang kepada fikih semata-mata dengan menolak tasawuf bermakna mengambil bagian lahir syariat saja. Berpegang kepada tasawuf dengan membuang fikih bermakna mengambil batin syariat saja. Berpegang kepada lahir syariat tanpa batinnya dibolehkan dan sudah memadai untuk diiktiraf sebagai orang Islam, tetapi pegangan yang demikian tidak sempurna. Berpegang kepada batin syariat saja tanpa lahirnya adalah tidak mungkin, kecuali mereka yang sedang dikuasai oleh jazbah. Mereka yang demikian dimaafkan. Kesempurnaan syariat adalah gabungan lahir dan batinnya. Istilah syariat hendaklah diberi definisi yang lengkap dan benar. Syariat mengandungi tarekat, hakikat dan makrifat. Tarekat, hakikat dan makrifat bukanlah sesuatu yang di luar syariat atau lain dari syariat. Tindakan mengasingkan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat menjadi jalan menjalarnya kekeliruan dalam masyarakat. Kaum muslimin haruslah sadar bahwa tarekat adalah satu bagian dari syariat. Demikian juga hakikat dan makrifat. Syariat adalah umpama air yang mengalir dan menghidupkan tarekat, hakikat dan makrifat. Tarekat, hakikat dan makrifat yang tidak dibasahi oleh air syariat adalah umpama pohon yang ditanam di atas batu, tidak ada air menghidupkannya. Syariat adalah umpama nyawa yang memberi kehidupan kepada tarekat, hakikat dan makrifat. Syariat mengajarkan akidah dan peraturan yang benar. Rasulullah SAW menolak ketuhanan Isa Al-Masih, Uzair dan patung-patung karena ia bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh syariat. Rasulullah SAW menolak keislaman puak takif yang meminta dikecualikan dari mengerjakan sholat karena ia menyalahi peraturan syariat. Abu Bakar As-Siddiq memerangi Musailamah bin Hatib yang mengaku menjadi nabi karena pengakuan demikian menyalahi akidah yang diajarkan oleh syariat. Abu Bakar As-Siddiq juga memerangi kaum muslimin yang enggan mengeluarkan zakat selepas Rasulullah SAW wafat, karena perbuatan demikian menyalahi peraturan syariat. Tentara Islam berperang, membunuh dan dibunuh karena menyebarkan syariat. Sekali lagi diperingatkan maksud syariat adalah syariat lahir dan syariat batin, meliputi perkara-perkara seperti Islam, iman, perbuatan tubuh badan dan amalan hati. Al-Quran mengajarkan supaya beriman dan beramal saleh, jangan dipisahkan keduanya. Tidak ada amal disebut saleh tanpa iman. Tidak berdiri iman tanpa amal saleh. Rasulullah SAW memiliki dua jenis ilmu. Pertama adalah ilmu yang mengenai hukum dan peraturan, dinamakan ilmu ahkam. Kedua adalah ilmu mengenai perkara gaib, rahasia dan misteri, dinamakan ilmu asrar. Ilmu ahkam biasanya dipanggil ilmu fikih dan ilmu asrar dipanggil ilmu tasawuf. Istilah ilmu fikih dan ilmu tasawuf digunakan selepas zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Baginda SAW yang dikenali hanya satu ilmu saja, yaitu ilmu Al-Quran. Dalam ilmu Al-Quran ada bagian fikih yaitu peraturan dan hukum, dan ada bagian tasawuf yaitu perkara gaib dan kerohanian.
Rasulullah SAW menyampaikan kedua-dua jenis ilmu tersebut kepada sahabat baginda SAW secara bersama, bukan terpisah. Para sahabat pula memperturunkannya kepada generasi yang datang kemudian. Ulama yang menerima kedua-dua jenis ilmu tersebut dinamakan pewaris Nabi. Memiliki satu aspek saja tidak dinamakan pewaris. Ulama yang mengambil bagian hukum dan peraturan saja dinamakan ulama lahir, masih jauh lagi untuk bergelar ulama syariat. Ulama yang mengambil bagian lahir dan batin itulah yang benar-benar menjadi ulama syariat, pewaris Nabi. Sebagian orang menyangka ilmu tentang kebenaran hakiki yaitu ilmu asrar bermaksud ilmu mengenai wahdatul wujud. Kesempurnaan yang satu dalam yang banyak dan yang banyak dalam yang satu, fana, bersatu dengan Tuhan dan baka bersama Tuhan. Fahaman yang demikian adalah tidak benar. Doktrin wahdatul wujud dan yang seumpama dengannya masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wahdatul wujud adalah hasil dari kefanaan dan mabuk. Rasulullah SAW tidak memasuki suasana fana dan mabuk. Ilmu yang baginda SAW bawa adalah ilmu yang muncul dalam kesadaran bukan kelupaan. Ilmu kenabian adalah umpama lautan yang luas. Ilmu kewalian sufi yang kefanaan adalah umpama satu titik air. Tetapi bagi orang yang tercampak di padang pasir satu titik air sangat memberi arti kepadanya. Ada orang menyangka kefanaan lebih tinggi daripada kesadaran. Mungkin mereka memandang kepada kesadaran orang awam. Jika mereka melihat kepada kewalian yang telah sempurna di atas jalan kenabian, tentu mereka dapat melihat bahwa kebenaran hakiki muncul dalam kesadaran, bukan dalam kefanaan. Kewalian yang sempurna bukanlah yang fana terus-menerus tetapi adalah yang kembali kepada kesadaran biasa dan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW ketika di dunia ini berbakti kepada Tuhan lebih utama daripada fana dalamnya. Ahli makrifat yang sempurna adalah yang makrifatnya dihidupkan oleh air syariat dan mereka melibatkan diri di dalam kegiatan masyarakat sehingga ke akhir hayat mereka. Golongan ini tidak mendakwa melihat Tuhan dalam dunia. Mereka mengakui bahwa melihat Tuhan hanya mungkin di akhirat. Mereka melihat maut sebagai jambatan buat mereka sampai kepada kekasih mereka. Rasulullah SAW dan para sahabat beriman kepada perkara gaib seperti beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya berdasarkan kenyataan yang dibawa oleh Al-Quran. Wali-wali Allah yang sempurna juga beriman menurut iman Rasulullah SAW dan para sahabat. Bilangan wali-wali yang sampai kepada peringkat ini setelah melepas kewalian sufi adalah sedikit. Selain mereka, ulama dan orang-orang Islam yang awam juga beriman cara demikian. Iman pada kewalian sufi juga bersumber pada penyaksian, dinamakan iman syuhudi. Sufi yang beriman secara syuhudi mungkin bercampur dengan orang umum dan mungkin juga tinggal sendirian. Walaupun sufi jenis ini bercampur dengan orang banyak tapi tidak secara keseluruhan dirinya, batinnya atau hatinya masih memandang ke atas, mencari-cari atau menanti-nanti. Lahirnya sibuk dengan manusia tetapi batinnya karam tenggelam dengan Tuhan. Keadaan sufi yang demikian berbeda dengan keadaan Rasulullah SAW. Baginda SAW berhadap kepada makhluk secara keseluruhan, terlibat jiwa dan raga dalam berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah.
Sufi yang masih memandang atau mencari-cari ke atas menunjukkan dia belum bebas sepenuhnya dari pengaruh kefanaan dan mabuk, dan dia belum mencapai matlamat, sekalipun dia sudah bisa bergaul dengan orang umum. Sufi yang sudah sampai ke penghujung perjalanannya menetap dalam kehidupan harian secara menyeluruh, berhadapan dengan kehidupan dunia secara keseluruhan jiwa raga, tanpa mencari-cari yang di atas atau mencungkil semula pengalaman yang telah dilalui dalam kewalian sufi dahulu. Ketika sufi dalam proses menaik yang banyak hilang lenyap, hingga asma dan sifat juga hilang dari alam kesadarannya, tidak ada yang disaksikan melainkan wujud mutlak. Tuhan kurniakan kepada sufi itu apa yang dia kehendaki, sesuai dengan amanah dan tugas yang akan ditanggungnya kelak. Dalam proses menurun pula sufi kembali sepenuhnya pada kesadaran biasa yang padanya ada perhatian kepada yang banyak. Dalam keadaan kesadaran semula itu tidak ada yang menarik minatnya kecuali hidup sebagai muslim biasa. Mereka hanya menjalankan perintah Tuhan dan mengajak manusia kepada jalan Tuhan. Setelah mereka menyelesaikan tugas dakwah dan mendekat kembali ke hadrat ilahi, mereka beralih pada iman tanpa penyaksian kepada iman secara penyaksian, iman syuhudi. Jangan menganggap kembali kepada kehidupan dunia sebagai kecacatan atau ditolak dari majelis Tuhan. Jangan menyangka fana dalam Tuhan lebih baik daripada berkhidmat melayani kepada makhluk Tuhan. Sufi yang kembali kepada dunia bukan dengan kehendaknya sendiri. Mereka turun dari kesadaran alam tinggi, keluar daripada suasana penyatuan kepada suasana perpisahan adalah dengan perintah Allah. Sufi yang kembali kepada dunia tunduk kepada kehendak Allah dengan melepaskan kehendak diri sendiri. Golongan sufi yang kembali kepada kehidupan dunia itu bergabung dengan golongan ulama, sama-sama bekerja menyebarkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu yang menggabungkan lahir dan batin syariat. Dakwah adalah pekerjaan yang paling mulia. Dakwah ulama ditimbang dengan darah syuhada dan lebih berat. Dalam apa juga keadaan para sahabat Rasulullah SAW adalah contoh teladan terbaik untuk semua zaman. Kelebihan para sahabat sebagai generasi muslim yang pertama tidak bisa ditandingi oleh generasi yang datang kemudian. Generasi pertama melebihi yang lain karena mereka memiliki iman yang dilahirkan oleh hubungan secara langsung dengan Rasulullah SAW. Iman yang lahir dari penyampaian secara langsung oleh baginda SAW lebih berkesan dan utama daripada iman yang lahir dari cara-cara lain. Para sahabat tidak melalui fana dan jazbah, tidak ada bersatu dengan Tuhan dan baka bersamanya. Mereka tidak menerima tajali atau penzahiran Tuhan. Kelebihan mereka terletak pada takwa bukan pada kasyaf, tajali, zauq dan mabuk. Kelebihan mereka adalah karena mereka mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW, berperang bersama-sama baginda SAW dan menanggung berbagai macam kesusahan demi agama Allah. Mereka mendapat kebenaran hakiki dalam kesadaran, melalui bimbingan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tarekat sufi hendaklah dijadikan jalan untuk mencapai tahap yang diperoleh oleh para sahabat Rasulullah, bukan untuk menyingkap misteri alam dan kehidupan atau untuk memperolehi tajali. Matlamat sufi mestilah mencari kefahaman yang jelas dan keyakinan yang teguh kepada risalat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kebenaran yang dibawa oleh Rasul Allah adalah jelas dan muktamad, tidak boleh dicacat oleh ahli falsafah ataupun ahli sufi. Fikiran,
Ilham dan kasyaf bukanlah alat untuk mengadakan kebenaran yang lain daripada kebenaran yang telah dinyatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Risalat yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengakui kewujudan benda-benda alam yang memiliki sifat-sifat dan keupayaan bisa bergerak dan bertindak. Tuhan menciptakan makhluk dan dalam penciptaan makhluk itu Tuhan telah meletakkan keupayaan melakukan perbuatan. Perbuatan makhluk adalah ciptaan Tuhan, bukan perbuatan Tuhan. Makhluk menggunakan bakat dan keupayaan yang Tuhan bekalkan kepada mereka, bukan makhluk menggunakan perbuatan Tuhan untuk melakukan perbuatan. Perbuatan Tuhan tidak bersamaan dengan perbuatan makhluk. Tuhan menciptakan makhluk dan sifat-sifat mereka, tetapi Tuhan bukanlah alat kepada sifat-sifat tersebut. Tuhan yang menciptakan perbuatan, tetapi bukanlah Tuhan yang bergerak dalam pancaindera makhluk untuk melahirkan perbuatan. Tauhid afal, tauhid asma, tauhid sifat dan tauhid zat bukanlah ajaran yang terdapat dalam risalat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi ia adalah pengalaman kerohanian yang berlaku dalam kewalian sufi. Pengalaman yang demikian hanya untuk sufi yang mengalaminya, sementara orang umum wajib berpegang kepada risalat Rasulullah SAW. Orang awam yang sengaja berpegang kepada fahaman sufi yang dalam mabuk, yang menyalahi syariat, hukumnya adalah kufur. Orang sengaja menyekutukan perbuatannya dan dirinya dengan perbuatan Tuhan dan zat Tuhan, sama keadaannya dengan orang Nasrani yang menyekutukan Al-Masih dengan Tuhan. Al-Quran mengecam perbuatan kaum Nasrani itu, dan perbuatan demikian dikira sebagai perbuatan kaum musyrikin. Risalat Rasulullah SAW mengakui kewujudan fitrah manusia. Dalam fitrah itu ada nilai-nilai baik dan buruk, cantik dan hodoh, sempurna dan cacat dan lain-lain. Tuhan karuniakan kepada seorang manusia itu berdiri sendiri untuk wujud sebagai satu individu. Tidak perlu berebut pada satu kewujudan seperti Adam atau Muhammad. Tuhan ciptakan untuk manusia keupayaan memilih, pikiran, tindakan dan perasaan. Tuhan adalah pencipta, bukan yang dikuasai oleh ciptaannya. Kepercayaan manusia bukan kepercayaan Tuhan. Perasaan manusia bukan perasaan Tuhan. Tindakan manusia bukan tindakan Tuhan. Tuhan tidak dikongkong oleh kepercayaan, perasaan dan tindakan manusia. Manusia yang merasakan bahagia dan manusia juga yang merasakan kecelakaan. Tidak ada jalan buat manusia untuk mempersekutukan apa yang ada dengannya dengan Tuhan. Risalah Rasulullah SAW mengakui ada kepercayaan yang benar dan ada kepercayaan yang salah. Risalah membedakan yang baik dengan yang jahat, yang benar dengan yang batal. Risalah dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa manusia bertanggung jawab ke atas perbuatannya, kepercayaannya dan sikapnya. Tuhan akan mengadili manusia dan akan memberi balasan kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Risalah menolak fahaman sebagian manusia yang meletakkan kesalahan kepada Tuhan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa manusia adalah hambanya Tuhan. Tuhan ciptakan manusia supaya mereka berbakti kepadanya. Kehambaan atau ubudiyah merupakan puncak perjalanan suluk orang sufi. Kehambaan yang sempurna adalah yang berbakti kepada Allah dengan sepenuh jiwa raga, beriman kepada firman-Nya dengan disertai oleh kepatuhan dan ketaatan, menerima peraturan syara, berdakwah ke jalan-Nya dan menegakkan kerajaan-Nya di bumi. Setiap muslim, termasuk wali Allah,
mesti menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat baginda SAW sebagai contoh tauladan. Semakin dekat dengan sunnah baginda SAW, semakin benar dan baiklah seseorang muslim itu. Tidak ada wali yang terbebas dari sunnah Rasulullah SAW atau yang boleh menyamai baginda SAW. Apa juga kelebihan dan kemuliaan yang diperoleh oleh seseorang wali adalah karena syafaat baginda SAW dan karena mengikuti sunnah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang Kiai